Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mukmida Jelita Berujabat SAG, Guru Agama Katolik di SMP Negeri 23 Binanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di kelas 8 dengan tema melaksanakan tugas perutusan murid Yesus dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Berdoa dulu. Siapakah di antara kamu yang bisa memimpin doa? Saya Bu, silakan ke depan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dengan membuat tanda salib. Dalam Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami ke sekolah ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mulai pelajaran kami, berkatilah kami agar pelajaran kami siap dengan tidak kekurangan suatu apapun. Panjanglah doa kami yang jauh dari kata kesempurnaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan kembali untuk menjadi satu perutusan murid Yesus yang nantinya akan mewartakan kabar sukacita Injil. Nah, dalam mewartakan kabar sukacita Injil ini, ya, kita harus sepenuh hati dan jangan ragu-ragu. Nah, kalau sepenuh hati dan jangan ragu-ragu, berarti kita harus memberikan diri kita sepenuhnya untuk dapat mewartakan Injil. Ya, untuk selanjutnya Ibu mau bertanya sama kalian. Ya. Apakah kalian masih ingat materi kita minggu lalu? Masih Bu. Siapakah yang masih ingat? Oke, silakan turun tangannya Divia. Tentang hidup jemaat perdana. Ya, tentang hidup jemaat perdana tersebut. Ya, nah, tentang hidup jemaat perdana berarti jemaat yang pertama di dunia ini, ya kan? Nah, coba kalian jelaskan, ataupun siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan beberapa dari minggu ini tentang melaksanakan tugas dan perutusan para murid Yesus. Nah, Yesus Kristus tidak hanya memanggil para muridnya, ya, untuk mengikuti Dia, tetapi juga memberikan mereka suatu modal untuk pergi mewartakan kabar sukacita Injil, yaitu melanjutkan karya keselamatan dari Yesus tersebut. Dua-dua menurut Lukas nanti itu pengutusan yang mengandung
kabar sukacita Injil. Ya, muatan kabar sukacita Injil. Perutusan itu dijalankan berdua-dua, tidak sendirian. Mengapa? Karena perutusan itu, ya, bagaimana kondisi diri kita? Kita baik atau tidak untuk melaksanakan perutusan tersebut? Karena dalam mewartakan kerajaan Allah, para murid dapat menghadapi tantangan, ya, dengan cara yang sangat manusiawi. Tantangan apa saja yang didapatkan para murid ketika dia melaksanakan perutusan tersebut ke daerah-daerah lain? Yang pertama itu banyak orang yang tidak menyukai para murid tersebut. Yang kedua itu dari dalam diri kita sendiri, ya. Yang ketiga itu banyak orang yang menolak pewartaan Yesus. Jelaskanlah perbedaan menjadi murid Yesus dengan menjadi pengikut tokoh ataupun selebriti. Ya, siapakah di antara kalian yang bisa menjelaskan tugas perutusan menjadi murid Yesus dengan menjadi pengikut tokoh selebriti? Dalam kemewahan dan sering berfoya-foya. Ya, sekarang anak-anak kita akan membagi kelompok. Pembagian kelompok ini adalah yang kelompok 1 Elgiva, Feby, Livia. Udah? Kelompok 2 Simon orang Zelot adalah satu dari 12 rasul pertama Yesus Kristus menurut catatan Alkitab. Ia disebut juga sebagai Simon Kananaios atau Simon orang Kanani. Sekarang, ya, sudah masuk saatnya kita untuk kerja kelompok. Ayo, kita kerja kelompok mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD. Ya, yang saya bagikan tadi ada LKPD kan? Ada. Tolong dikerjakan tugasnya ya. Sudah? Sudah selesai kalian mengerjakannya? Sudah. Marilah kita mempresentasikan hasil dari kelompok kita masing-masing. Ya, mulai dari kelompok 1, silakan ke depan. Halo teman-teman. Halo. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang kami dapat melalui cerita yang kita tonton tadi. Perkenalkan, nama saya Elviva Alicia. Perkenalkan, nama saya Livia Angelina Putaran. Perkenalkan, nama saya Teresia Fabiana Rusmati. Kami akan mempresentasikan apa yang kami dapat melalui cerita tersebut. Nah, tadi di pertanyaan nomor 1, siapakah tokoh yang kalian pelajari? Berikan penjelasan singkat dari tokoh tersebut. Jadi, yang kami pelajari adalah kami mendapatkan tokoh tentang Simon orang Zelot. Simon orang Zelot dijuluki orang Zelot dan orang Kanan berkaitan dengan kata Yunani Konanaias yang berarti mengikuti dengan giat. Simon adalah orang yang gigih, semangat, berapi-api, namun arah sasaran perjuangannya diselarasakan dengan perjuangan Yesus. Sebab sebelum menjadi muridnya, perjuangan Simon sangat bertolak belakang dengan perjuangan Yesus. Dan soal nomor 2, mengapa perjuangan Simon orang Zelot bertolak belakang dengan perjuangan Yesus? Karena bekas anggota partai Zelot itu mengalami kejadian yang luar biasa di antara para murid Yesus. Tidak ada orang lain seperti Simon dan Yesus dalam semangat, tujuan dan cara hidup mereka sangat berbeda. Yang seseorang adalah politikus yang tidak pernah mundur berjuang mengusir penjajah yang lain, mengajak agar bangsa yang dijajah itu tunduk di bawah penjajahan. Dan soal nomor 3, bagaimana perjuangan Simon sangat bertolak belakang dengan perjuangan Yesus? Simon mewartakan Injil di Mesir, Afrika, Betania, Raya, dan Persia. Pantanisme dan mati-matian membela kemurnian ras dan agama telah menjadi tekad perjuangan Simon orang Zelot. Semangat itu kiranya yang ia warisi, dan kaumnya bekal berharga dalam mengikuti Yesus. Dan soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Apa yang bisa kita pelajari dalam cerita Simon orang Zelot tentang membela kemurnian dan rasa dalam melakukan perutusan?
pantang menyerah dan tetap gigih dalam mewartakan Injil Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, apa pesan penting yang bisa diambil dari cerita mengenai utusan dari Simon orang Zelot, pantang menyerah? Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Siapakah di antara kita, kelompok kita yang ingin bertanya? Untuk kelompok pertama ini, silakan. Adakah yang ingin bertanya? Dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa pesan penting yang didapat dari video tersebut? Pesan penting yang terdapat dari video tersebut, jangan pernah pantang menyerah. Terima kasih. Kelompok yang lainnya? Nah, ya, kita akan tes reading. Dengarkan arahan dari Ibu. Kalau Ibu mengatakan jeruk, kalian itu berdiri. Kalau Ibu mengatakan apel, kalian itu jongkok. Silahkan berdiri. Kita mulai. Jeruk, jeruk, apel, jeruk, jeruk, apel, apel, jeruk. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Dilanjut dengan 17 sampai 20. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Yesus mengutus 70 murid. Setelah itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Buaya memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau perbekalan atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapa pun selama perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan padanya. Namun jika tidak ada, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerjaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami bebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerjaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada suatu hari Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota ini. Oke, siapa lagi bisa melanjut ayat 17 sampai 20? Silakan. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setannya takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu akan ada terdaftar di surga." Baiklah, kita sudah membaca Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Ya, dilanjut dengan ayat 17 sampai 20. Jadi, ya, inti dari bacaan Injil ini ya mengenai tugas perutusan ke-70 murid Yesus ya.
mengenai tugas perutusan ke-70 murid Yesus pergi ke beberapa kota. Dan apabila salah satu dari murid itu ditolak, maka murid itu harus menghempaskan debu yang ada di kakinya dan berpindah ke tempat yang lain lagi untuk melanjutkan misi perutusan, melaksanakan tugas misi perutusan murid Yesus. Ya, itu inti dari Injil yang kita baca tadi. Nah, sekarang ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, pertanyaannya sebanyak 5. Itu dikerjakan per kelompok. Silahkan kerjakan LKPD-nya dan sebentar lagi kita akan presentasi. Apakah kita sudah bisa memulai persentase kelompok kita? Sudah. Silakan dari kelompok 3. Silakan ke depan untuk persentase kelompok. Kami dari kelompok 3 ini menampilkan hasil presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Dr. Subakti. Saya Ryan Kasih Kumparan. Perkenalkan, nama saya Kasih Kristi Amanda Berunding. Perkenalkan, nama saya Teresa Valentina Berunding. Mengapa Yesus mengutus muridnya berdua-dua? Doyan memang banyak, tapi pekerjaan sedikit. Apa makna dari cara pengutusan yang sederhana dan berkelompok ini bagi kita dalam pelayanan iman? Rukun dan saling bertukar pikiran. Apa inti atau fokus utama yang selalu harus dibawa oleh setiap murid Yesus dalam menjalankan pengutusannya? Bersuka cita. Apa yang dilakukan murid-murid jika perutusan mereka ditolak atau jika ada kota yang tidak mau menerima mereka? Mereka menghempaskan debu ke kakinya dan pergi ke tempat lain. Apa perbedaan antara kedua sumber sukacita ini dan mengapa Yesus ingin para muridnya fokus pada sukacita yang lebih mendalami? Adanya sumber sukacita dan reaksi kepada alam, sifat kekal dan tergantung kepada alam. Apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Mengapa kalian menjawab soal nomor 3 dengan jawaban bersukacita? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa kalian menjawab soal nomor 3 dengan sukacita? Karena dengan sukacita maka tugas perutusan berjalan. Terima kasih. Adakah yang mau bertanya? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3. Mengapa jawaban pertanyaan nomor 1 tidak sesuai dengan soal? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa jawaban pertanyaan nomor 1 tidak sesuai dengan soal? Kami akan memperbaiki jawaban kami. Pertanyaan dari kelompok 2. Agar perutusan berjalan dengan lancar dan saling mendukung. Oke, terima kasih. Sekian. Kembali ke tempat.
melanjutkan Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Pertanyaan pertama, mengapa Yesus mengutus muridnya berdua? Karena katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Soal kedua, apa makna dari cara pengutusan yang sederhana dan berkelompok ini bagi kita dalam pelayanan iman? Karena kita menunjukkan rasa toleransi dan kerjasama dalam kelompok. Ketiga, apa inti atau fokus utama yang selalu harus dibawa oleh setiap murid Yesus dalam perjalanan perutusannya? Karena membawa damai sejahtera bagi orang yang layak menerima damai sejahtera. Pertanyaan keempat, apa yang dilakukan murid-murid jika perutusan mereka ditolak atau jika ada kota yang tidak mau menerima mereka? Pergilah ke jalan-jalan kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami bebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Pertanyaan, apa perbedaan antara kedua sumber sukacita ini dan mengapa Yesus ingin para muridnya fokus pada sukacita yang lebih mendalam, tinggal di dalam Kristus dan adanya Roh Kudus? Sekian presentasi dari kami. Adakah kalian yang ingin bertanya? Dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 tidak ingin ada yang bertanya. Dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 tidak ada yang ingin bertanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Shalom. Baiklah, kita sudah selesai presentasi kelompok tentang Lukas 10 ayat 1 sampai 12, dilanjut dengan 17 sampai dengan 20. Nah, inilah dia ya tugas perutusan murid Yesus di lingkungan gereja. Dia bisa menjadi lektor, bisa menjadi misdinar, bisa menjadi pemazmur, dan bisa menjadi mengikuti paduan suara. Ini merupakan misi perutusan yang dijalankan pada masa kini. Ya, kita yang menjalankan ini. Di mana? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap minggu, ya. Nah, rangkuman materi pada hari ini yaitu Yesus memberikan mandat kepada para muridnya untuk pergi dan bertindak sebagai pekerja panen. Ya, tujuan utama tugas murid Yesus adalah mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu tujuan utamanya. Ya, dan yang berikutnya mereka diutus itu berdua-dua agar tugas perutusan murid Yesus itu terlaksana dengan baik dan benar. Nah, adapun sikap yang harus dimiliki para murid Yesus itu adalah sikap yang tergantung dengan penuh kepada Allah dan fokus pada misi perutusan. Dengan dilambangkan dilarang membawa bekal, berarti tidak membawa bekal apapun. Ya, tidak membawa uang, hanya pergi dengan diri sendiri aja, dengan pakaian yang kita pakai. Ya, jadi kita pergi diutus oleh Yesus menjadi anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya, anak domba ke tengah-tengah serigala yang mengandung banyak risiko dan tantangan dalam misi perutusan. Ketika kita melaksanakan tugas perutusan Yesus, ya. Dengan demikian, siapakah yang belum paham tentang tugas melaksanakan misi perutusan Yesus tersebut? Siapakah di antara kita yang belum paham ya tentang melaksanakan tugas dan perutusan murid Yesus? Ada yang belum paham? Tidak ada? Ya. Nah, kalau tidak ada, ini kita diajak untuk merefleksi. Kita diajak untuk merefleksi apa yang kamu rasakan ketika
kegiatan sehari-harimu, menurutmu apa yang akan dia puji dan apa yang akan dia ingatkan? Apa? Berdoa dan bersyukur. Ya, berdoa dan bersyukur. Yang ketiga, apa harapanmu terhadap diri sendiri dalam menjalankan perutusan sebagai murid Yesus selama 1 tahun ke depan? Menjadi murid Yesus yang lebih baik. Menjadi murid Yesus yang lebih baik. Dan tuliskan doa singkat untuk memohon kekuatan dan bimbingan dalam menjalankan perutusan sebagai murid Yesus. Ini kita diajak untuk merefleksi, ya. Hasil refleksinya nanti dikumpul. Sudah? Ayo, tulis tugasnya di rumah. Kesimpulan hari ini adalah, ya, tujuan utama tugas murid adalah mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan membawa damai sejahtera. Dan yang kedua adalah kita diterima dari Yesus, yang ketika kita meneruskan perutusan Yesus, banyak yang menerima kita dan banyak yang menolak kita, ya, karena resikonya besar dan memiliki tantangan-tantangan yang besar juga dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Ya, murid Yesus diutus berdua-dua itu menekankan pentingnya persekutuan dan dukungan. Ya, pentingnya persekutuan dan dukungan ketika Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Dan yang keempat, sikap perutusan para murid harus memiliki ketergantungan penuh kepada Allah, karena perutusan yang akan kita laksanakan itu, ya, didampingi oleh rahmat Allah itu sendiri dan fokus pada misi. Misi itu apa? Mewartakan kerajaan Allah, ya. Oke. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama, kita berdiri. Silakan duduk. Kita berdoa. Silakan, siapa bagi kita yang memimpin doa penutup? Oke, teman-teman. Marilah kita berdoa dengan membuat tanda salib. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari tadi sampai sekarang. Ya Tuhan, kami sudah selesai belajar ya Tuhan. Sebentar lagi kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami di perjalanan agar sampai keluar dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Begitu juga dengan guru kami ya Tuhan. Lindungilah mereka sampai ke rumahnya dengan selamat. Hanya dan anakmu kami Yesus Kristus Putra Tuhan. Amin.